Ibu salihat yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini saya melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Ustadz Soleh. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba mentadaburi, mendalami ataupun mengambil ibrah dan pelajaran yang hal ini mulai menjadi sebuah kebiasaan, mulai menjadi sebuah budaya di masyarakat. Bukan kita saja tapi di dunia ini, dan ini perlu menjadi perhatian lebih besar jika kita menginginkan kebaikan terhadap generasi kita, masyarakat kita, dan umat Islam secara umum. InsyaAllah kita akan mencoba mentadaburi surat An-Nur dari ayat 6 sampai ayat 10 insyaAllah. Surah An-Nur pada halaman 350, juz ke-18, surat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Sadaqallahul azim. Ibu salihan yang Allah muliakan, wallahu a'lam apakah sudah disampaikan atau tidak. Jika sudah disampaikan mungkin saya ulangi sedikit. Surat An-Nur sesuai dengan namanya adalah nur, cahaya. Nur dengan dia ataupun dia dua hal yang berbeda. Nur ini cahaya bulan. Kalau dia itu cahaya matahari. Bedanya kalau dia itu memberikan perih, sakit. Walaupun memberikan cahaya yang baik, memenuhi seluruh sisi, tapi kemudian dia menyisakan rasa sakit. Kalau nur, sifatnya dia datang pada dalam kegelapan, dan ketika dia datang, dia menjadi sesuatu yang ditunggu dan menjadi sesuatu yang indah bagi kebanyakan orang. Itu bulan purnama menjadi sesuatu yang sangat indah. Karena dia datang di malam hari, cahayanya tidak memberikan rasa sakit, dan dia datang ketika ada kegelapan. Karena itu Allah menyebutkan dalam surat Yunus, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura." Dialah yang menciptakan matahari itu sebagai dhiya. Orang yang punya nama anak dia atau Zia sering juga disebut seperti itu. Dhiyaul haq, cahaya kebenaran. Adapun nur wal qamara nura, cahaya bulan itu sebagai nur. Karena ibu salihat yang Allah muliakan, ini perlu. Surat An-Nur ini kita gali lebih dalam, dia berkaitan dengan adab. Dia berkaitan dengan sifat, dia berkaitan dengan kebaikan masyarakat. Surat An-Nur ini datang ketika banyaknya permasalahan, dan di antara penyebab turunnya surat An-Nur ini mungkin sudah dibahas. Itu ketika Siti Aisyah dituduh berzina. Itu menjadi permasalahan besar di kalangan umat Islam pada waktu itu. Bayangkan, istri seorang Rasul itu dikatakan berzina. Para sahabat itu susah, mau lihat kemana sebagainya. Loh, istri Rasul kalian berzina. Ini musibah besar ini. Musibah yang sangat besar. Para sahabat pun sampai kehilangan harapan. Ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan, kemudian Siti Aisyah karena badannya yang sangat ringan dan langsing, ketika kemudian akan berangkat, itu naik di sebuah tandu ya, itu diangkat oleh para sahabat. Tapi kemudian Siti Aisyah tidak menyampaikan bahwasanya beliau akan ketika ke kamar mandi, ke toilet, kalungnya jatuh.
Dia langsung pergi, berpikir akan segera cepat untuk kembali. Ternyata mencari lumayan lama, ketika kembali rombongan sudah pergi. Kemudian Siti Aisyah menunggu di bawah sebuah pohon. Dan baru ada seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'un. Sahabat ini dia sweeper ya, sapu bersih, bagian paling terakhir. Dan ketika melihat Siti Aisyah tertidur, dia langsung kemudian beristighfar, karena pada waktu itu dia mengenal Siti Aisyah sebelum adanya kewajiban bercadar bagi para istri Nabi. Para istri Nabi itu diwajibkan bercadar karena jangan sampai ada pun yang menikahinya setelah itu. Tapi dia tahu, karena Utsman bin Maz'un merupakan orang yang beriman melalui tangannya Abu Bakar. Termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam ketika di Mekah. Jadi kenal dengan Siti Aisyah. Kewajiban berjilbab itu ketika di Madinah. Para sahabiah di Mekah belum ada yang berjilbab. Para sahabat masih ada yang minum khamar. Banyak aturan-aturan yang belum diberlakukan ketika di Mekah. Ketika itu, ketika sadar Siti Aisyah menyadari adanya orang, langsung beliau menutup wajahnya. Dan kemudian Utsman bin Maz'un tidak melihat sedikit pun pada Siti Aisyah, melainkan Siti Aisyah naik ke atas onta dan beliau bimbing menuju ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, orang-orang munafik langsung bikin gosip, langsung bikin isu. Siti Aisyah berzina dengan Utsman bin Maz'un. Itu heboh semadinah. Dan bahkan ada beberapa sahabat yang ikut hampir memakan dan bahkan memakan informasi ini. Ibu yang Allah muliakan, sahabat yang memakan informasi ini itu dicambuk oleh Rasulullah di ayat ini nanti. Maka hati-hati. Ada informasi selingkuh, ada informasi berzina, kita ikut mengaminkan dan berkomentar. Jika hukum Islam berlaku, kita dicambuk 80 kali. Isu zina, isu selingkuh, bukan isu yang dianggap sepele oleh Allah. Bahkan Rasulullah hampir termakan dengan isu ini. Abu Bakar sampai hampir termakan dengan isu ini. Datang pada Aisyah mengatakan, jika kamu memang salah, taubat sama Allah, minta maaf sama suamimu. Aisyah makin protes, makin marah dia. Karena seolah-olah informasi ini tidak bisa dibendung. Baru kemudian surat ini turun. Dia menjadi cahaya. Dia menjadi solusi. Allah membela Siti Aisyah dengan sendirinya. Karena itu surat An-Nur ini memang betul-betul menjadi cahaya. Ketika para kaum mukminin itu berada pada kondisi yang kalut, bingung. Bayangkan sekarang seorang Rasul, anggap sekarang siapa ustadz yang paling kita banggakan. Dapat informasi, kita sering ustadz ini kita jadikan sebagai landasan dalam mengatakan dalil, hukum, sebagainya. Ternyata ketahuan, istrinya selingkuh. Jangankan selingkuh, sekarang ustadz ini aja poligami, langsung ditolak sama orang. Sekarang selingkuh. Maka ini masalah besar ini. Ketika surat An-Nur turun, maka dia betul-betul menjadi cahaya. Ketika adanya kegelapan, para sahabat kehilangan arah. Dan An-Nur ini juga, kalau kita dalami, nanti dia berbicara tentang bagaimana adab meminta izin, bagaimana adab datang ke rumah orang lain. Ini adab banyak sekali kalau kita praktekkan pada kondisi sekarang. Di sini dikatakan nanti di surat An-Nur ini banyak kita mengetuk pintu itu cuma 3 kali. Kalau seandainya lebih dari 3 kali, pergi. Sekarang kita nggak peduli, ketuk pintu, habis itu lihat, nggak ada orang, lihat, ini nggak ada adab ini. Dan bahkan dalam hadis, jika ada orang melihat dari lubang kunci, ditusuk matanya, dia nggak berdosa sama sekali. Di media sosial sekarang, kita nelpon berulang-ulang. Sama dengan ini, cukup 3 kali saja. Kalau nggak diangkat, berarti dia nggak mau ngangkat, atau memang dia sedang pada masa privasinya. Di surat An-Nur dibahas tentang bagaimana menjaga pandangan. Di surat An-Nur dibahas tentang pendidikan seksual pada anak. Ini masalah seksual banyak dalam hal ini. Di surat An-Nur dibahas tentang bagaimana kita beradab meminta izin kepada guru. Maka karena itu dikatakan An-Nur, ada cahaya pada diri kita. Jika adab-adab dalam hal ini bisa kita kuasai dan bisa kita amalkan. Itu diantara ibrah, tadabbur, kemudian Allah menamakan dengan nama surat An-Nur. Walaupun nanti Allah menyebutkan kata-kata nur di dalam surat ini. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Baik, Ibu salihat yang Allah muliakan. Di sini kita akan banyak berbicara tentang hukum keluarga, perselingkuhan, pengkhianatan dan sebagainya. Khusus ayat 6 ini, walladzina yarmuna azwajahum.
Walladzina, wa artinya waw, dan orang-orang yang yarmuna, melempar. Asal katanya melempar, menuduh dalam hal ini. Azwajahum, pasangan mereka dengan apa? Dengan zina. Suami yang menuduh istri selingkuh, istri yang menuduh suami selingkuh. Walam yakul lahum syuhada, dan gak punya 4 saksi. Kalau orang lain isu perselingkuhan, ibu-ibu sholihat yang Allah muliakan, berhati-hati, tahan. Kalau nggak ada saksi, walaupun CCTV, bertahan lidah kita berbicara untuk mengatakan orang selingkuh. Lihat di ayat sebelumnya, di ayat 4 dan 5 ya. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita mukminah yang sudah menikah berzina dan dia tidak punya 4 saksi, melihat dengan mata kepala sendiri proses terjadinya perselingkuhan, proses terjadinya hubungan suami istri, seperti gayung masuk ke dalam sumur, nggak dilihat oleh 4 orang. Walam ya'tu, walaupun dia melihat sendiri, dia ngintip dan sebagainya, tapi nggak cukup 4 orang. Apa di sini? Fajliduhum 80 jaldah, cambuk 80 kali orang ini. Hukum zina ini hukum personal, masalah privasi. Dia berdosa dengan Allah, bukan dengan masyarakat, karena dia sangat menghancurkan kaum muslimin. Karena itu kalau ada kamera, ada video, itu nggak bisa merajam orang, hanya bisa mengeluarkan hukum yang lain. Apakah hukum dianggap dia ikhtilat, apakah dia berdua-duaan dengan lawan jenis, maka hukum itu. Tapi kemudian jika kemudian ada yang berusaha menggerebek nih, pernah terjadi di antara seorang politikus menggerebek, kemudian ada orang yang berzina perselingkuhan. Orang ini jika hukum Islam berlaku, dia dicambuk 80 kali ini. Ada orang yang berusaha menskenariokan, menjebak orang berzina, dia sediakan pelacur sebagainya, dan bahkan dengan anggotanya, ini dicambuk 80 kali ini. Dan bahkan jika dia tidak bertobat, lihat, summa lam yatubu wala taqbalu lahum syahadatan abada, saksinya nggak boleh diterima. Dia ada orang menikah, dia sebagai saksi, nikah orang ini nggak sah ini. Wa ulaika humul fasikun, orang ini nggak bisa dijadikan imam, dia fasik kecuali dia bertaubat. Maka soal zina bukan hal yang sepele, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nggak dilihat 4 orang, kita gerebek nih, dan dia melakukan hubungan suami istri dalam selimut. Ketika didobrak pintunya, dia lepas tuh. Walaupun sama-sama telanjang, nggak bisa kita katakan mereka berzina, nggak bisa. Walaupun terbukti ada mani, terbukti sama-sama telanjang, nggak bisa kita katakan dia berzina, karena kita tidak melihat secara langsung. Kalau kita masih kekeh mengatakan menuduh dia berzina, walaupun terbukti secara sains, kita dicambuk 80 kali. Maka jangan anggap sepele masalah ini. Kita bersaksi, tidak diterima saksi kita. Kita jadi imam, sebagai apapun kita fasik. Lihat. Karena itu illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu, baru diterima jika dia betul-betul bertaubat, beramal soleh. Sekarang, jika seandainya yang menuduh pasangan kita, cerita ini punya asbabun nuzulnya, cerita ini punya kisahnya, ada positif dan negatifnya. Jadi ada seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah. Hilal ini cemburu buta pada istrinya. Ketika ayat ini turun, dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kita yang melihat istri kita sendiri berzina dengan orang lain, bagaimana hukumnya?" Rasulullah marah. "Ya kamu dicambuk," kata Rasulullah, "karena kamu gak punya 4 saksi, gak punya 3 orang yang lain kalau kamu sendiri." Habis tanya itu, dia pulang. Ternyata istrinya sedang selingkuh. Emosi itu. Hilal dengan perasaan yang sangat emosi, perasaan yang sangat menggebu-gebu datang pada Rasulullah. "Ya Rasulullah, zaujati tazni." "Ya Rasulullah, istriku berzina." Rasulullah langsung marah. Dia nggak bawa 4 saksi, disuruh cambuk. Lihat, ini suami nih, hukum dasarnya nggak sampai 4 orang itu disuruh cambuk. Tapi kemudian Hilal bin Umayyah merasa ini tidak adil. Dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, baru kemudian turun ayat ini membela Hilal bin Umayyah. Walladzina yarmuna azwajahum, khusus untuk pasangan sah. Jika memang dia langsung melihat pasangannya berzina dan melihat proses, walladzina yarmu azwajahum wa lam yakul lahum syuhada,
dia nggak punya saksi yang lain illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Saksinya dia sendiri itu sama dengan 4 saksi, khusus kalau dia suami atau khusus dia seorang istri. Jika dia innahu laminas shadiqin, jika dia jujur. Maka ini nanti dalam hukum fikih namanya li'an. Li'an ini ketika seorang suami ataupun seorang istri datang kepada hakim menuduh pasangannya selingkuh, itu sama-sama melaknat. Maka ibu sekalian yang Allah muliakan, dalam masalah perpisahan suami dan istri itu banyak ya. Ada namanya pertama talak, cerai. Ini yang masyhur. Ada yang namanya khulu. Khulu ini dari sisi istri. Khulu ini sisi istri. Kalau ibu-ibu sekarang, orang-orang sekarang namanya ada cerai talak dengan cerai gugat, itu masih cerai. Cerai gugat itu adalah cerai dari sisi istri, karena ibu yang Allah muliakan, sebagian besar dari kita sudah diceraikan tapi digantung. Ini yang dikatakan dengan sigot ta'liq. Ketika ada akad nikah, seorang suami mengatakan, jika aku selama 3 bulan tidak ini dan sebagainya, itu istri sudah diceraikan itu, tapi digantung, maka hukumnya hukum cerai. Ini sebenarnya sebaiknya tidak digeneralisir. Ulama memperbolehkan, namanya tafwid bil talak, menyerahkan kontrol talak kepada wanita. Tapi ini kemudian menyebabkan tingginya angka perceraian, karena wanita sering tidak labil, datang ke hakim bayar 10.000. 10.000 doang, lebih murah dari nasi goreng. Datang ke hakim bayar 10.000, cerai, udah habis, karena suami sudah menceraikan dari awal akad. Lihat, coba sigotnya. Itu namanya sigot ta'liq. Perempuan yang paham dengan hal ini, jika pengen keluarganya baik, maka jangan minta hakim ataupun kemudian penghulu untuk suruh menyuap suami membaca hal ini, kecuali memang tidak ada etikat baik. Jika pasangan betul-betul sama-sama ingin kebaikan, sigot ta'liq ini bukan kebaikan. Ini mengeneralisir untuk kemudian memudahkan perceraian. Ini itu yang pertama, tolak. Yang kedua, khulu. Khulu ini nggak perlu syarat, tapi syaratnya adalah wanita bisa minta cerai kepada suami walaupun suami tidak menyeraikan, tapi dengan syarat istri mengembalikan seluruh mahar dan mengembalikan seluruh fasilitas dari suami. Ini kondisi ketika istri betul-betul tersiksa. Ini namanya khulu. Berapa dulu mahar? Indonesia mudah ya, mahar cuma seperangkat alat sholat. Kalau di Timur Tengah, istri berpikir ulang untuk khulu, karena mahar 200.000 rial, 200.000 ringgit, sekitar 800 juta. Istri berpikir ulang untuk mengembalikan semuanya untuk khulu. Tinggal diganti, nilainya berapa? Ya, dikembalikan. Nilai berapa, dan kemudian semua fasilitas suami. Dia ngasih rumah dikembalikan, ngasih mobil dikembalikan. Itu bentuk khulu. Yang ketiga namanya li'an. Li'an ini saling melaknat. Suami bersumpah di depan hakim, saya bersumpah dia berzina dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jika si istri kemudian tidak mengembalikan laknat ini, berarti istri dicambuk, istri dirajam, karena terbukti sumpah suami benar. Tapi jika si istri mengatakan tidak, dia juga berlaknat, mengatakan, demi Allah, aku tidak berzina sama sekali. Jika aku berzina, maka dia yang dilaknat, karena itu di sini. Innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, dia melaknat bahwasanya pasangannya jika seandainya dia berbohong. Ini namanya li'an. Kalau tadi cerai, itu masih ada rujuk ya. Karena itu kemudian walaupun cerai talak dan cerai gugat itu masih ada rujuk itu. Karena cerai gugat dari sisi istri, suami yang menceraikan dari awal. Sekarang istri mengambil kesempatan mau digunakan atau tidak. Permasalahannya, kontrol talak itu pada suami sebenarnya, tapi ketika diberikan kepada istri, ketika kemudian kondisi istri tidak stabil, dia akan mudah datang ke hakim dengan hanya membawa 10.000 rupiah. Karena itu perceraian di Sumatera Barat itu 80% cerai gugat, bukan cerai talak. Cerai dari sisi istri. Ini yang terjadi.
Dan hal ini masih ada rujuk. Habis masa iddah istri, kemudian suami pengen rujuk, bisa rujuk. Kalau khulu, tidak. Khulu nggak ada cerita rujuk. Karena nggak mungkin istri rela mengembalikan semua fasilitas suami, kecuali istri sudah sangat tersiksa. Maka nggak ada istilah rujuk. Dan li'an juga dia menjadi ba'in abadan. Nggak ada istilah rujuk sama sekali. 3 ini, 2 ya, khulu dan kemudian li'an, ini nggak ada istilah rujuk sama sekali. Ketika sudah sama-sama saling melaknat dengan menuduh salah satu dari pasangan mereka itu berzina. Itu di sini dikatakan wal khamisatu, dan yang kelima, anna la'natallahi alaihi, laknat Allah terhadap suami, in kana minal kadzibin, jika dia berbohong. Dan kemudian diberikan peluang di ayat ke-8, wa yadra'u anhal adab, dan orang yang dituduh berzina ini dia berhak menolak hukuman, antashhada arba'a syahadatin billah, dia bersaksi bahwasanya dia tidak berzina, innahu laminal kadzibin, orang yang menuduhnya dia adalah orang yang berbohong. Dan yang kelima, dia juga bersumpah, wal khamisata, sumpah yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha. Di sini beda, laki-laki dilaknat, perempuan dimurkai oleh Allah. Anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, jika seandainya suami dia jujur ataupun pasangannya jujur. Apa beda di antara laknat dengan murka? Ibu salihah yang Allah muliakan, kemurkaan itu jauh lebih besar dibanding laknat. Murka itu memang dilemparkan dari rahmat, nggak ada istilah rahmat sama sekali. Adapun laknat masih ada peluang rahmat, tapi walaupun kemudian dia banyak kecelakaannya dia. Kenapa? Karena kalau soal kecemburuan, ternyata wallahu alam dari ayat ini, itu laki-laki kecemburuan kepada pasangan dan menuduh pasangan dia itu selingkuh, berzina, itu betul-betul kecemburuan yang tinggi. Karena itu kemudian di sini, Ibu salihah yang Allah muliakan, ketika ada seorang suami menuduh bahwasanya anak dalam perut istri bukan anaknya dia, ini bahaya ini. Dia menuduh pasangannya berzina. Jika hal itu terjadi dan dibawa ke hakim, maka bisa nanti jatuh namanya hukum li'an, bukan cerai lagi, li'an. Ini yang dikatakan dengan hukum li'an. Karena itu Allah kemudian mengatakan walaula fadlullahi alaikum, dan kalaulah bukan karena karunia Allah wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan Allah tawwab dan hakim. Di sini menarik. Kata-kata tawwab ditutup dengan kata-kata hakim. Tawwab itu masih menerima taubat. Kenapa diikuti dengan kata-kata hakim? Karena kalau tawwab saja, Allah menerima siapapun yang bertaubat, yang meminta ampun, dia serius atau tidak. Banyak orang ya berdosa, beramal, bermaksiat, dan nanti dia berpikir nanti saya bisa taubat. Dia berpikir gak apa-apa, nanti saya masih bisa taubat, saya masih punya umur yang panjang, setelah ini saya bertaubat. Ketika dia bertaubat, kalau hanya Allah dengan menggunakan kata-kata innallaha tawwab, taubat dia diterima. Tapi ketika ada kata-kata hakim, Allah bijak, tahu dia serius atau tidak, taubat dia ditolak. Karena ada kata-kata hakim, Allah tidak bodoh. Maka kata-kata hakim ini membuat kita ngeri. Keseriusan kita bertaubat ditanya sama Allah. Itu taubat yang diterima ada 2 makna. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum yughargir. Yughargir ini ada 2 makna. Yang pertama ketika ruh sampai di sini. Kalau ruh sudah sampai di sini, dia bertaubat nggak diterima lagi. Ini terjadi pada Fir'aun. Fir'aun beriman akhirnya. Dalam surat Uhud ya. Falamma wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika ombak sudah menenggelamkan dia, maka Fir'aun mengatakan, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku seorang muslim. Tapi tidak diterima sama Allah karena ruh sudah sampai di sini. Yang kedua, makna yughargir di sini
selama seorang hamba ini tidak lagi berniat ataupun tidak ada lagi keinginan melakukan maksiat yang sama. Oke, sekarang saya berhenti. Tapi nanti kalau ada peluang mungkin akan saya lakukan lagi. Maka tidak akan diterima taubatnya sama sekali. Yaitu dengan kata-kata hakim ini menjadi mengerikan. Ini kemudian berkaitan dengan hukum li'an. Ibu sholihat yang Allah muliakan, di sini sedikit ingin saya bahas. Kenapa masalah perzinaan ini menjadi sesuatu yang betul-betul berusaha ditutupi oleh Islam? Hukum zina itu az-zina mabniyun 'ala sitr. Hukum zina itu dibangun pada landasan untuk ditutupi serapat-rapatnya. Ditutupi serapat-rapatnya. Lihat, hukum rajam dalam Islam itu tidak pernah terjadi dengan alasan 4 saksi, nggak ada. Belum pernah. Hukum rajam yang terjadi hanya karena pengakuan. Lihat, ada seorang wanita Ghamidiyah. Bayangkan, sahabat Rasulullah menutup nama wanita ini. Namanya wanita Ghamidiyah, orang dari daerah Ghamidi. Wanita Ghamidiyah. Kalau bahasa kita, wanita Sulukiyah, orang Solo. Orang dari kabilah Ghamidi. Enggak disebut nama dia siapa. Dia berzina. Bertobat kepada Allah. Karena itu kemudian datang pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pulang dulu, lahirkan anakmu. Kalau Rasulullah ingin menegakkan hukum ini, ketika anaknya sudah lahir, pasti disuruh sahabat menjemput wanita ini. Kemudian gak dijemput kan? Dia datang lagi. Rasulullah, saya sudah melahirkan. Diundur lagi sama Rasulullah. Susukan dulu anakmu, sapi sampai 2 tahun. Setelah disapi, gak dipanggil sama Rasulullah. Datang lagi wanita ini. Karena gak ada alasan, baru kemudian dia dirajam. Rajam itu digali lubang sepinggang atau seleher. Ini termasuk hukuman yang sangat menyiksa. Itu diambil batu, matinya perlahan ya. Kalau hukum gantung, hukum pancung, mati sekalian langsung. Kalau rajam tidak, dilempar kepalanya sampai pecah. Mereka merasakan proses sampai mati. Kalau Rasulullah pengen menerapkan hukum ini, itu dipanggil. Ada juga seorang sahabat yang kemudian dia berzina. Dan dia mengaku pada Rasulullah. Habis itu dirajam. Ketika dirajam, sahabat ini berhasil dan masih masuk kategori sahabat. Dia berhasil kabur, tapi ditangkap sama sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Fahal taraktumuh? Kenapa nggak kamu biarkan dia lari? Mungkin saja dia mencabut pengakuannya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia tidak mencabut pengakuannya. Dia lari karena takut dengan hukum ini. Kenapa? Dan ini mustahil, ibu-ibu yang Allah muliakan. Pada kondisi sekarang ini masih mustahil nih. 4 orang secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri proses terjadinya perzinaan ini. Proses terjadinya masuk timba ke dalam sumur itu dilihat secara langsung. Itu bisa dikatakan hampir mustahil. Karena hukum zina ini berusaha ditutup serapat-rapatnya. Karena berkaitan dengan harga diri seorang muslim. Kita paham. Ada tetangga kita, bahkan mungkin waliyadzubillah jika ada dari keluarga kita yang tiba-tiba berzina. Siapa dari kita yang kemudian mengatakan, oh anak saya berzina? Ada yang berani? Bahkan karena itu banyak masyarakat segera menikahkan dengan orang yang menghamili anaknya. Agar orang nggak tahu. Karena apa? Jika hukum rajam ditegakkan, orang tahu, oh umat Islam berzina ternyata. Oh umat Islam ada yang kemudian melakukan hubungan seksual di luar nikah. Maka melakukan hukum rajam ini mengumumkan kepada dunia ada orang yang berzina. Itu merusak tatanan masyarakat. Karena itu, jika kita berkomentar dan gak punya 4 saksi, kita diminta tutup mulut, menjaga muruah. Dan jika hukum cerita zina ini diceritakan berulang-ulang, orang jadi santai aja, biasa aja. Oh dia selingkuh, sudah punya anak, orang akhirnya menerima. Dan bahkan sekarang para artis, waliyadzubillah, mereka berani mengatakan itu anak hasil dibikin sebelum nikah. Mereka berani mengatakan hal itu. Orang-orang seperti ini gak perlu kita tutupi aibnya. Tapi jika mereka menutupi aibnya dan kita tahu, perlu ini menjahit mulut ini untuk tidak berkomentar tentang hal ini. Karena apa?
sekali kita berkomentar, seustaz-ustaz apapun dia, seustazah-ustazah apapun dia, jika dia sudah mengomentari tentang perzinahan orang lain, saksinya tidak diterima, dia dicambuk 80 kali, dan dia orang-orang yang fasik. Ini bahayanya, ibu salihat yang Allah muliakan. Karena ini sangat merusak tatanan masyarakat. Ini sangat merusak kondisi masyarakat. Orang jadi nyantai aja. Masalah zina menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa. Karena itu juga berhati-hati nonton gosip berkaitan dengan zina. Tapi di sini perlu ingin saya luruskan. Rajam ini berlaku bagi orang yang sudah menikah. Kalau masih gadis dan bujang belum menikah secara syar'i, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung. Bukan dirajam sampai mati. Hukuman rajam ini hanya muhsanat. Muhsanat ini orang yang sudah pernah menikah, janda, duda, atau memang masih dalam status pernikahan. Nanti jangan sampai salah mengeluarkan hukum juga. Ada orang berzina langsung dikatakan dirajam, enggak. Rajam ini hanya bagi orang yang sudah pernah menikah, merasakan hubungan seksual. Karena beberapa kali ada kasus dalam hal ini. Dia bertanya kepada gurunya bagaimana hukum berzina. Langsung dikatakan dirajam. Habis itu anak itu bunuh diri. Karena dia ternyata habis melakukan hubungan seksual dengan pacarnya dan dia pengen bertaubat. Dia bunuh diri mencari alternatif untuk bertaubat. Maka di sini perlu berhati-hati dalam hal ini. Maka ibu sholihat yang Allah muliakan, masalah perzinahan ini termasuk isu yang kita perlu tahan lidah kita. Perlu menutup telinga kita dari hal ini. Karena ini kita merasa tinggi, merasa hebat ketika kemudian bisa mengomentari, masuk lagi nanti ke dalam hukum ghibah. Dan hati-hati. Ketika kita sudah mengomentari perzinahan seseorang, siap-siap habis itu akan terjadi pada keluarga kita. Ini hukumnya. Hal berkaitan dengan membuka aib orang lain, para ulama mengatakan jika kalian menceritakan ada orang yang menggigit anjing, maka siap-siap setelah itu kalian akan diuji dan bahkan kalian akan menjilati daging anjing. Kita selamat, mungkin belum kena, karena mungkin ujian itu tidak sampai kepada kita. Kalau sudah masalah seksual, masalah perselingkuhan, ketika syahwat itu sudah mendominasi, akal tidak berfungsi. Karena itu, ibu sholihat yang Allah muliakan, jika kita pertama ingin aib kita ditutup oleh Allah nanti di akhirat, yang kedua ingin agar masalah ini juga tidak terjadi di keluarga kita, apakah pada anak kita, pada putri kita, pada suami kita, pada siapapun, maka tahan lidah kita. Agar apa? Semakin informasi ini ditutup, orang nggak tahu. Dan ketika orang nggak tahu cara bagaimana selingkuh, orang nggak tahu bagaimana ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka betul-betul merasa dosa besar. Kalau kini, anggap di sebuah komplek ada 40 kepala keluarga. Ternyata kemudian ada 10 orang. Pertama ada yang berzina, kemudian 2 sampai 10 orang. Ketika orang ke-11 berzina, dianggap lumrah. Karena di komplek itu sudah banyak yang berzina. Tapi ketika orang nggak tahu, ketika dia berzina, orang tahu, maka ini menjadi sebuah aib yang luar biasa dan dia sangat malu dengan hal tadi. Maka kemungkaran ketika dia sudah merajalela dianggap menjadi sebuah kebenaran. Ini diantara tabiat kemungkaran ketika dia sudah banyak, ketika dia tumbuh, ketika dia membabi buta, maka dianggap sebuah kebenaran. Lihat, gak usah jauh-jauh. Orang dulu tahu pacaran itu salah. Sekarang pacaran dianggap sebuah hal yang biasa, dianggap hal yang normal karena sudah merajalela dan dianggap sebuah pembenaran ketika hal itu sudah dilakukan oleh banyak orang. Dan bahkan masyarakat kita dalam banyak hal ketika sebuah kemungkaran, ketika pertama 2 kali terjadi, orang akan langsung menganggap hal itu tabu karena tidak ada yang melakukan, atau mungkin ada yang melakukan tapi tersembunyi. Maka banyak hal-hal berkaitan dengan zina ini. Wanita, ulama sepakat nih, wanita. Ada yang sudah tidak perawan. Dia melakukan operasi perawan dan bersumpah atas nama Allah, dia masih perawan, itu diperbolehkan.
karena menjaga harga diri dia. Maka sebuah kesalahan fatal, sebuah dosa besar jika ada seorang wanita ingin diterima oleh calon pasangannya mengatakan saya sudah tidak perawan lagi. Ini dosa besar dan ini kebodohan. Allah tutupi aib dia, nggak perlu dia bongkar. Laki-laki yang memang sudah pernah berzina dan dia bertaubat, tidak ada yang tahu, maka tidak ada masalah. Dia bersumpah atas nama Allah mengatakan dia masih berjaka. Karena ini menjaga keutuhan keluarga, menjaga eksistensi keluarga dan sebagainya. Nah, itu banyak hukum-hukum yang nanti berkaitan dengan masalah pernikahan, yang intinya bagaimana perzinaan ini, bagaimana perselingkuhan ini, bagaimana hal-hal berkaitan dengan seksual itu ditutup serapat-rapatnya. Itu dikatakan al-fahsya. Perzinaan itu masuk kategori fahsya. Fahsya ini apa? Fahsya ini hal yang keji. Ibu solihat yang Allah muliakan, yang disuruh cegah apa? Kemungkaran. Gimana Bu? Azani la yankihu, ayat 3 ya. Ayat 3, ini memang pezina, ini memang pelacur, ini memang orang yang tahu suka bermain wanita. Ini azani, sifat zina dinisbahkan ke dia, bukan orang yang pernah berzina. Orang yang pernah berzina dengan pezina dua hal yang berbeda ya. Orang yang pernah terjatuh pada dosa zina dengan pezina dua hal yang berbeda. Jika masih ada sifat dia masih suka berzina, dia masih suka tidur dengan siapapun, orang semuanya tahu, laki-laki playboy, perempuan playgirl dan sebagainya, maka nggak boleh dinikahi. Karena itu bahkan ahli kitab wala mutakhidati akhdan, masyhur dia suka tidur dengan laki-laki manapun, nggak bisa dinikahi. Tapi kalau dia pernah berzina, dia bertaubat, itu tidak masuk pada kategori ayat ini. Maka karena itu dikatakan az-zani, pezina, bukan orang yang pernah berzina. Dan di sini ada dua hukum yang berbeda. Orang yang suka berzina itu dilarang dinikahi dari awal. Tapi kemudian ketika tiba-tiba dia sudah menikah dan dia berzina, ini kasus yang berbeda. Zina tidak otomatis membuat keluarga mereka cerai, tidak. Kecuali kemudian salah satu dari mereka meminta perceraian. Yang itu tadi, saya lupa mau nyampaikan apa tadi. Jadi dalam masalah perzinaan ini, masalah pernikahan dan sebagainya, itu berusaha ditutup serapat-rapatnya, berusaha disembunyikan sebaik-baiknya. Karena itu yang diminta kepada kita, yang dicegah itu apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Ibu sholihah yang Allah muliakan, zina ini fahsya, bukan mungkar. Fahsya itu ranah pribadi. Fahsya ini ranah personal. Yang kita cegah itu kemungkaran. Fahsya ini ditutup pintunya. Fahsya ini ditutup pintunya. Dengan bagaimana? Pertama, bagaimana menjaga pandangan, bagaimana menjaga jarak, tidak adanya ikhtilat, pintunya yang ditutup. Apa beda fahsya dengan mungkar? Fahsya itu yang berkaitan dengan perut ke bawah, kemaluan. Mungkar itu berkaitan dengan tangan ke atas, lidah, tangan. Itu man ra'a minkum mungkaran, yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, dengan lidahnya. Jika tidak bisa fa biqalbihi. Tapi kalau fahsya itu aib, kekejian yang sifatnya personal. Ada anak yang suka nonton film porno, itu jangan diumbar, jangan dikasih tahu ke orang lain. Karena jika dikasih tahu ke orang lain, teman-temannya mungkin akan mempermalukan dia, tapi tidak tertutup kemungkinan teman-temannya tahu, oh dia punya link situs porno nih, ditanya nanti. Bukan bakal orang-orang akan menkucilkan dia, tidak. Syahwat ini sesuatu yang sulit untuk ditaklukkan. Maka dia ditutup pintunya. Karena itu zina itu wala taqrabu, bukan wala taznu. Janganlah kalian berzina, tidak. Jangan dekati zina, pintunya yang ditutup. Mulai dari menjaga pandangan, mulai dari anak-anak kita. Ketika dia sudah mulai mumayyiz, sudah berumur 7 tahun, yang laki-laki dan perempuan, pisahkan tidurnya dengan orang tua.
Ajarkan anak kita mengetuk pintu. Nanti di akhir-akhir surah An-Nur ini disampaikan. Saya masih banyak datang ke rumah teman, anak dia sudah dewasa, sudah SD, SMP, itu masuk ke kamar orang tuanya langsung nyelonong. Ini bentuk orang tua tidak mengajarkan bagaimana pendidikan seksual pada anak. Apalagi pada waktu-waktu yang dilarang, sebelum zuhur, setelah isya, sebelum subuh. Ajarkan anak kita mengetuk pintu agar tidak melihat apa yang terjadi pada orang tuanya. Dilarang berhubungan suami istri ketika ada anak di sana. Rasulullah pernah ketika dengan Maria Kiptiah, gak disentuh sama Rasulullah Maria ini, karena ternyata di sana ada Ibrahim. Karena cemas Ibrahim bangun melihat apa yang terjadi. Ajarkan kepada anak kita tentang bagaimana tidur, walaupun dengan keluarganya masing-masing, dengan selimut masing-masing. Yang laki-laki, perempuan-perempuan, walaupun adik kakak, nggak ada istilah selimut berdua. Ini nanti dalam surat An-Nur banyak tentang adab-adab pendidikan seksual, yang ujung-ujungnya nanti ke arah perzinahan. Wallahu lebih shawab, silakan jika ada diskusi dan pertanyaan. Hal ini mungkin akan banyak kasus di sekitar ataupun masyarakat kita. Silakan Bu. Apa? Ya. Orang tua saya marah sama istrinya karena emosional, dia katakan saya ceraikan kamu. Bagaimana proses berikutnya, apakah ini cerai sah atau tidak? Kemudian mereka nikah lagi, nikah aja lagi. Disuruh nikah lagi. Apakah ini betul caranya? Yang kedua, kalau proses yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, ya kan ini saling melaknat. Kalau seandainya setelah ada reda dalam hati, mereka ingin kembali lagi. Nggak ada. Nggak boleh lagi. Nggak, haram. Oh gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, pada saat pernikahan telah selesai, kemudian mereka menggauli istrinya di tengah malam, kemudian dia katakan, kamu tidak melawan lagi, saya tinggalkan. Kalau ada zina itu kan diambil pisau, ditoreh dan namanya tempat hasilnya ditoreh, menunjukkan bahwa kita ini tidak melawan. Bagaimana kasusnya dengan Oke, saya nggak bisa tulis ya. Nanti saya jawab satu persatu. Nanti kalau lupa ditanya lagi. Satu ya, berkaitan dengan tolak. Tolak itu hukumnya sebenarnya satu. Hanya saja di Indonesia ataupun dalam hukum yang lain diberikan alternatif. Ada cerai gugat, ada cerai talak. Intinya juga talak. Dan hal ini ada jatah rujuk. Kenapa cerai gugat? Karena pada dasarnya cerai gugat bisa ada jika suami menceraikan dari awal. Kalau suami tidak melafazkan sigot ta'liq, maka nggak bisa istri ujuk-ujuk datang ke, dan ketahuan itu ibu-ibu yang Allah muliakan, lihat di surat nikah kita, sigot ta'liq itu ditandatangani atau tidak. Kalau tidak ditandatangani, maka tidak bisa datang ke hakim akan menolak. Kalau pengen aman, kita pengen keluarga kita baik, saya menganjurkan untuk tidak membaca sigot ta'liq. Karena kondisi stabilitas istri itu terkadang tidak stabil. Kalau memang dia serius pengen cerai, lakukan khulu, itu jelas. Itu betul-betul memang sudah di puncak. Islam tetap memberikan peluang pada istri, tapi cuma sekali. Bagaimana cara rujuknya? Maka di sini dilihat ada masa iddah. Cerai itu ada 3. Untuk tolak ya, tolak nih. Tolak bukan cerai dalam makna yang lain, tolak. Tolak itu ada 3 kali. Tolak pertama, tolak kedua, dan tolak ketiga. Tolak itu ada 2 juga, ada tolak bid'ah, ada tolak sunnah. Bukan bid'ah ini bukan berarti melawan yang sunnah, tidak. Tolak bid'ah adalah talak ketika istri sedang haid. Karena biasanya kalau perempuan sedang menstruasi, kondisi psikisnya tidak stabil. Maka mungkin dia mencak-mencak suami sebagainya, suami marah dia ceraikan, suami berdosa besar. Harus dia rujuk segera. Tapi talak satu jatuh. Diharamkan mentalak istri ketika haid. Maka talak yang diperbolehkan ketika istri pada kondisi suci, bukan haid.
Maka dalam hal ini dan kondisi suci belum digauli. Kalau istri belum digauli, maka nanti bisa dilihat beda nanti iddahnya. Oke. Untuk berkaitan dengan iddah, untuk wanita yang normal yang belum digauli itu 3 quru. Ibu salihah yang Allah muliakan, di sini sebenarnya ada hikmah ya. Quru ini bahasa yang mengandung 2 makna yang berbeda. Quru ini bisa maknanya haid, bisa maknanya suci. Kalau kita mengambil hukum haid berarti lebih lama. Contoh, wanita ini pada kondisi suci. Kalau 3 kali haid berarti haid pertama, maka kemudian sebulan ya, haid pertama kemudian suci, haid kedua suci, haid ketiga ketika dia sudah suci iddahnya habis. Tapi kalau 3 kali suci itu dihitung dari suci setelah haid pertama. Maka ada rentang waktu, kalau wanita biasanya normal apakah seminggu atau 2 minggu, berarti ada jeda 20 sampai 15 hari. Ada hikmah di sini. Kalau serius tiba-tiba suaminya pengen rujuk, betul-betul serius pengen rujuk dan bertaubat, tidak akan menyiksa istrinya, maka ada tenggang waktu 20 hari di sini di antara hikmahnya. 20 sampai 15 hari. Maka jika selama masih masa iddah ini, itu rujuk gampang. Dan di sini, ibu sholihat yang Allah muliakan, biasakan mulai dari sekarang. Konflik dengan suami, gak ada istri yang pulang ke rumah mertua, gak ada pulang ke rumah orang tua. Jika istri pulang ke rumah orang tua, ini tidak akan ada rujuk biasanya. Karena itu Allah mengatakan dalam surah At-Talaq, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kalian keluar dari rumah, mengusir istri kalian dari rumahnya, ataupun kalian suruh dia keluar. Tidak, suami yang keluar. Separah-parahnya jangan mau. Karena apa? Jika kalau istri sudah pulang ke rumah orang tuanya, akan banyak pihak yang intervensi. Kau pulang kau. Kau bawa sadonya. Oke, ketika suami pengen rujuk, udah orang tua ikut campur. Payah ini. Jika pengen kita menginginkan kebaikan pada keluarga, jangan keluar sama sekali. Istri tetap berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah. Anak-anak masih pada aslinya. Hanya saja istri statusnya tidak boleh digauli oleh suami. Dalam hal ini, jika suami pengen rujuk gampang. Apakah dia tiba-tiba menggauli istrinya? Otomatis itu rujuk. Selama masih masa iddah. Atau yang kedua mengatakan, aku rujuk kepadamu. Hanya dengan lafaz. Adapun mengulangi dengan kata-kata nikah ataupun mengulangi nikah lagi jika masa iddah habis untuk talak 1 dan 2. Pada talak 3, walaupun masih masa iddah, nggak ada cerita rujuk kecuali setelah istri ini menikah lagi dengan orang lain, terjadi hubungan suami istri, bercerai dengan normal, dengan natural, tanpa ada skenario. Ini untuk kondisi yang pertama. Jadi kalau masih dalam masa iddah, jadi bukan 3 bulan pada dasarnya. Lihat tergantung pada masa haid istri. Tujuannya apa? Melihat apakah ada janin. 3 bulan ini memastikan istri tidak dibuahi. Tiba-tiba kalau hamil, maka masa iddahnya berubah jadi selama hamil. Bayangin, Islam membela jika suami menceraikan istri, itu meminta agar suami tetap balik kepada istri. Karena kalau hamil, suami biasanya akan berubah tuh emosinya. Oh, ada anak nih. Akan berpikir lebih panjang. Maka iddah wanita hamil itu sampai lahir anaknya. Maka dari 3 bulan berubah jadi dari 3 kali suci atau 3 kali haid berubah jadi selama hamil. Ini iddahnya. Kalau wanita yang sudah tidak haid lagi, itu baru kemudian salah 1 asyhur, baru 3 bulan. Wallahi ya'isna minal mahid fa iddatuhunna 3 asyhur. Ya benar, 3 bulan. Wanita yang sudah tidak haid lagi diceraikan, maka iddahnya adalah selama 3 bulan. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yang khulu dan kemudian yang li'an, itu diharamkan. Gak ada selama-lamanya, walaupun masih ada cinta, diharamkan. Mereka menikah diharamkan dalam Islam. Karena itu wanita jika betul-betul minta khulu kepada hakim, itu memang wanita berpikir panjang, dia tidak akan bisa rujuk lagi dengan suami,
dia kembalikan semua yang dia dapatkan. Berarti wanita sudah sangat tersiksa dengan pernikahan ini. Maka tetap diberikan solusi. Yang ketiga apa? Saya lupa. Oh iya, yang tadi ya. Iya, kalaupun ternyata suami mengklaim dia sudah tidak perawan, suami ini bisa dicambuk kalau dia tidak punya bukti. Karena dia menuduh istrinya berzina kan. Maka jika dia tidak punya bukti, maka dia dicambuk. Maka terjadi li'an. Ini yang dikatakan dengan li'an. Dan jika istri membantah dia masih perawan, ini li'an. Ya bukti perawan itu nggak sama semuanya ya. Nggak sama semuanya. Nggak mesti harus kemudian ada darah, nggak mesti. Darah perawan itu nggak mesti, semua orang sama nggak mesti. Maka memang jika seandainya suami berani mengatakan itu, menuduh istrinya tidak perawan, dan kemudian dia menceraikan dengan alasan tadi, ini masuk pada kategori li'an, masuk kategori ini. Karena dia nggak punya bukti, dan bahkan jika istri mengatakan suami nggak punya bukti secara langsung, nggak melihat dengan matanya, kan satu saksinya dia 4 saksi ya. Dia mengatakan nggak perawan. Dalam hukum Islam, suami ini dicambuk karena nggak ada bukti. Dicambuk 80 kali. Maka nggak segampang itu menuduh orang tidak perawan dan sebagainya. Wallahu alam. Masuk pada ayat ini. Karena dia nggak melihat secara langsung. Karena tetap di sini ada 2 syarat ya. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Suami memang menyaksikan atau istri memang menyaksikan pasangannya berzina secara langsung. Tapi saksinya dia dihitung 4. Baru kemudian dikuatkan dengan dia mengatakan Allah melaknat saya jika aku berbohong. Ada 2. Kalaupun dia mengatakan dia jujur, istri bukti nggak perawan lagi dan sebagainya, dan kemudian dia menuduh dia tidak punya bukti, maka dalam hukum Islam dia yang dicambuk. Ditolak saksinya dan dianggap sebagai orang fasik. Gimana? Ya. Ya itu cerita lain ya, kondisi masyarakat dan sebagainya. Ya, dalam artian untuk watagribu am, diusir dari kampung halamannya memang ketahuan berzina. Tapi kalau memang dia pelacur dan sebagainya, memang pada kondisi masyarakat hukum Islam tidak berlaku, ya nggak bisa. Tetap mereka masih ada di sana dan sebagainya. Hukum Islam belum berlaku. Orang tahu. Atau memang dalam artian dia ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, yang dalam beberapa kasus mungkin bisa dinikahi. Maka hal itu biasa saja tahu, dan orang tahu semuanya dia pelacur. Orang tahu semuanya dia banyak teman perempuannya, dan perempuan ini mengaku memang dia berzina dengan laki-laki itu bisa. Selama memang secara orang semuanya tahu dia pezina, maka masuk kategori sini azani wa zaniyah. Wallahu a'lam. Ya, saya. Ya itu wajib ditegur. Harus ada misalnya apakah yang punya wewenang setempat ya. Yang punya wewenang, kalau dia mau gerbek silakan. Hanya saja kemudian jika tidak terbukti, jangan sampai mengatakan berzina. Ya tetap itu harus dicegah, harus dilarang. Karena jika tidak, ya kita berdosa. Tapi setidaknya sampaikan kepada apakah ada satpam kampung, security, sampaikan ke Pak RT, tetap harus dicegah. Karena itu kemungkaran. Yang fahsya itu zinanya. Ikhtilat itu kemungkaran. Maka harus ada. Karena itu kalau di Saudi ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang datang berjalan berdua-dua, ibu-ibu walaupun suami istri, itu surat nikah harus dibawa kemana-mana. Surat nikah itu kalau di Saudi berupa kartu seperti KTP. Jadi terbukti memang suami istri. Walaupun bahkan orang mengaku dia suami istri tapi nggak ada surat nikah, bisa diproses panjang. Ya itu beberapa jemaah umroh
Pernah berapa kali itu ribet tuh ngurusnya kalau sudah ketangkap polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Cukup insyaallah. Bisa dipahami ya. Jadi perlu menahan, perlu berhati-hati, apalagi hal ini hal yang sangat berbahaya. Bukan hanya soal kita mengomentari, tidak. Ini berkaitan dengan kesaksian kita, berkaitan dengan diterimanya amal ibadah kita, berkaitan dengan hal-hal yang sangat sensitif. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.